happy birthday to you. I love you so much. Hai Sobat Bevers. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Jumpa lagi dengan channel Bang Film. Kali ini saya akan mengalur sebuah film bergenre drama romantis berjudul 3R di Kelas yang dirilis tahun 2020, di mana film ini menceritakan tentang seorang wanita kaya raya yang terang-terangan mencintai seorang lelaki miskin. Tapi sayangnya sang lelaki tidak berani mengungkapkan perasaannya karena dia sadar akan status dirinya. Lalu, apakah sang wanita akhirnya dapat mengetahui perasaan sebenarnya lelaki yang dicintainya? Gak usah berlama-lama lagi, yuk kita sikat alur filmnya. Film ini diawali dengan adegan sekelompok orang berpengaruh yang dipimpin oleh Avinas yang sedang mengintimidasi beberapa penduduk desa. Dan ternyata juga Avinas adalah pejabat penting, yaitu seorang menteri dalam negeri. Saat sedang mengarahkan senjatanya, tiba-tiba teleponnya berdering, di mana itu adalah panggilan dari putrinya yang sangat disayangi Avinas. Dan karena saat ini adalah hari ulang tahun putrinya, menteri itu akhirnya melepaskan orang yang sedang diancamnya. Di sini terlihat, selain Avinas memiliki sifat yang kejam, tapi dia juga sangat menyayangi putri semata wayangnya. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. Dan ini dia putri cantik dari menteri tersebut yang bernama Sahana. Saat Sahana memainkan biolanya, terlihat tiba-tiba Sahana mendengar suara ketukan musik dan membuatnya menyukai ketukan musik tersebut. Sahana sangat menyukai musik. Itu sebabnya dia memiliki kegiatan mengikuti les musik yang diajarkan langsung oleh Pabat. Setelahnya, Sahana pun pamit pulang, karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Di tempat lain, ada seseorang yang hampir tertabrak sebuah mobil para preman. Bukannya preman itu meminta maaf, tapi preman itu malah memarahi orang yang ditabraknya. Dan saat preman itu hampir memukul orang yang ditabraknya, tiba-tiba ada seorang pemuda bernama Jagi yang membela orang tua tersebut. Sebenarnya, alasan orang tua tersebut menemui Jagi adalah untuk mengantarkan mobil Pak Menteri yang telah selesai diperbaiki. Tapi karena ini tanggung jawab Jagi juga sebagai mekanik, akhirnya Jagi yang akan mengantarkan langsung mobil tersebut ke rumah Menteri Avinas. Saat acara ulang tahun, Sahana diberikan 2 hadiah langsung oleh ayahnya, di mana hadiah pertama adalah sebuah mobil mewah, dan hadiah keduanya adalah sebuah kejutan, yaitu Sahana akan ditunangkan dengan anak rekan bisnisnya yang bernama Ranjet. Dan terlihat Sahana tidak menyukai dengan rencana pertunangan ini. Setelah acara, seorang asisten memberitahu Avinas kalau dia belum mendapatkan supir untuk mobil baru Sahana. Lalu, Avinas memerintahkan harus mendapatkan supir secepatnya, karena mobil itu akan digunakan untuk acara pertunangan Sahana. Dan jika tidak menemukan supir baru, maka rencana pertunangan Sahana akan batal. Sebenarnya, banyak supir yang dimiliki Avinas, tapi para supir membutuhkan waktu untuk mempelajari mobil tersebut. Sementara si asisten bingung, karena harus mendapatkan supir secepatnya. Sahana pun berharap si asisten tidak mendapatkan supir baru, supaya pertunangannya bisa dibatalkan. Jagi pun tiba di rumah Avinas untuk mengantarkan mobil yang telah diperbaikinya. Dan saat Jagi serah terima kendaraan dengan supir menteri yang bernama Rajev, tiba-tiba asisten menanyakan apakah Jagi bisa mengendari mobil mewah milik anak menteri. Dan dengan entengnya Jagi mengatakan kalau dia bisa mengendari semua jenis mobil. Lalu,
Jagi pun ditawari sebuah pekerjaan sehari untuk mengantar Sahana dalam acara pertunangannya. Di perjalanan, Sahana terus mengeluh kepada temannya karena tiba-tiba ada seorang pemuda kelas bawah yang bisa mengendarai mobil barunya. Sebab hal itu, Sahana menjadi benci kepada Jagi karena pertunangan yang tidak diinginkan akan dilaksanakan. Dan saat Jagi turun dari mobil Sahana dan melintas di depan para gadis, ada seorang gadis bernama Trisa yang langsung terpesona melihat Jagi, karena Trisa menganggap Jagi adalah seorang pemuda kaya raya. Wow, ಯಾರು ಇವನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Di lobi, saat Jagi berjalan, kebetulan juga ada seorang pria berjalan di belakang Jagi. Lalu Trisa menanyakan kepada petugas hotel tentang pria yang ditunjuknya. Petugas hotel itu pun menjawab kalau pria yang dimaksud adalah seorang dokter. Di sini mulai terjadi kesalahpahaman, di mana Trisa menganggap kalau Jagilah yang seorang dokter. Dan karena hal tersebut membuat Trisa semakin penasaran dengan Jagi. ತ್ರಿಷಾ ಸೂಪರೇ ಇವನನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಪಟಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು. Saat Sahana sedang merenung, Ranjit calon tunangan Sahana mencoba mendekati. Tapi tiba-tiba perbincangan itu terputus karena Sahana mendengar suara ketukan musik yang pernah dia dengar sebelumnya. Sahana penasaran, siapakah sosok yang memainkan ketukan musik itu? Dan karena hal tersebut, Sahana mulai mencintai sosok yang memainkan ketukan itu. Hampir saja Sahana mengetahui sosok yang memainkan ketukan itu. Tapi seorang pelayan mengambil gelas-gelas yang dimainkan Jagi. Mereka berdua bertemu tanpa sengaja. Tapi Sahana langsung memarahi Jagi, karena seharusnya seorang supir berada dekat dengan mobilnya. Pencarian hari baik pernikahan pun dilakukan. Tapi sialnya pendeta tidak menemukan hari baik untuk pernikahan Sahana Ranjit di bulan ini. Dan bila tetap dilaksanakan pernikahan, pendeta itu mengatakan ini menyangkut keselamatan Sahana. Akhirnya karena Avinas tidak ingin putrinya terjadi sesuatu, maka acara dibatalkan bulan ini. Tapi, pendeta itu memberitahu kalau Sahana dan Ranjit dapat menikah di bulan depan. Esok harinya, Jagi pun mengambil sebuah mobil dari pelanggannya untuk diservis. Saat mobil keluar dari rumah, hampir saja Jagi menabrak Trisa. Teman Trisa pun langsung marah. Tapi berbeda dengan Trisa yang tersenyum setelah hampir tertabrak Jagi. Dan kini Trisa semakin menganggap kalau Jagi benar-benar kaya, karena tinggal di sebuah rumah mewah. Dan Trisa pun memantapkan hatinya untuk mengejar Jagi. Yes, I'm falling in love. Sementara di tempat lain, saat Sahana sedang latihan bermain biola di tempat les musiknya, Sahana dan gurunya merasa terganggu dengan suara ketukan dari sebuah bengkel di sebelahnya. Sahana pun mencoba mendatangi bengkel tersebut untuk bermaksud menegurnya. Sahana menegur para mekanik bengkel yang berada di sebelah les musiknya. Dan ternyata, Sahana baru mengetahui kalau Jagilah yang membuat suara berisik saat Sahana berlatih biola. Cekcok pembicaraan pun terjadi. Dan tiba-tiba, para preman yang pernah dihajar Jagi datang lagi untuk membalas dendam dengan membawa ketua mereka. Dan saat seorang preman mencoba menampar Sahana, tiba-tiba Jagi membela dan perkelahian pun terjadi. Esok harinya, Trisa berkumpul dengan teman-temannya. Di sini Trisa memberitahu temannya jika mencari pasangan haruslah yang kaya, tampan, dan memiliki bisnis yang baik. Temannya pun penasaran dengan sosok pria yang membuat Trisa jatuh cinta. Dan saat Trisa keluar dari kafe, Jagi dan Trisa tidak sengaja bertemu kembali. Hal itu membuat Trisa sangat bahagia. Terlebih Jagi memuji kecantikan Trisa dan memberikan sekuntung bunga kepada Trisa. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba ban motor yang dikendari Trisa bocor. Setelah mencari tahu bengkel terdekat, Trisa dan temannya pun mencoba mendatangi bengkel tersebut. Awalnya teman-teman Jagi yang menemui mereka.
Tapi tiba-tiba teman Trisa melihat Jagi di bengkel itu yang sedang memperbaiki mobil dan memberitahukannya ke Trisa. Seketika teman Trisa mengejek Trisa yang ternyata pacar impiannya hanya sebatas montir. Jagi pun menemui Trisa, seperti menghadapi pelanggan lainnya. Tapi ternyata Trisa memarahi Jagi yang tanpa diketahui kesalahan Jagi. Trisa menuduh kalau Jagi telah menipu banyak gadis dengan menyamar sebagai orang kaya. Saat Trisa memarahi Jagi, tiba-tiba Rajib dan Sahana melihat kejadian itu. Ternyata, Trisa adalah anak dari Pak Rajev. Trisa terus memarahi Jagi hingga tamparan Trisa menyentuh pipi Jagi. Tapi Jagi hanya diam mendapatkan perlakuan tersebut. Karena emosi, tapi yang dihadapinya adalah seorang wanita, Jagi hanya bisa memukul sebuah tong. Tapi tiba-tiba, ada seorang wanita yang memeluk Jagi dari belakang. Ternyata wanita itu adalah Sahana. Dan kini Sahana baru mengetahui kalau sosok yang memainkan ketukan musik yang disukainya adalah Jagi. Dan sejak saat itu, Sahana seperti memiliki perasaan kepada Jagi. Di malam hari, Rajib memarahi Trisa karena telah menghina Jagi. Trisa melakukan itu karena menganggap Jagi adalah penipu dan hanya orang dari golongan bawah. Tapi, Rajib memberitahu kalau sebentar lagi Jagi akan memiliki derajat karena Sahana, anak dari menteri bos dari ayahnya Trisa, terlihat mencintai Jagi. Hari demi hari terlihat Sahana semakin mencintai Jagi. Hal itu membuat ibunya curiga dan mengingatkan Sahana kalau dirinya jangan berbuat hal yang aneh. Karena sebentar lagi Sahana akan dinikahkan. Bukannya ke tempat les biolanya, Sahana malah pergi ke bengkel Jagi. Di sini Sahana mengajak pergi Jagi karena ada hal yang ingin Sahana bicarakan dengan Jagi. Ternyata mereka pergi ke sebuah kuil. Sahana memberitahu Jagi kalau dia sangat menyukai nada musik yang diketukan Jagi. Selain itu, Sahana mengungkapkan isi hatinya tanpa gengsi kalau dia mencintai Jagi. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಲವ್ ಯು. Jagi kaget mendengarnya. Dia sadar diri kalau dia bukanlah siapa-siapa. Sementara Jagi bingung harus menerima atau menolak cinta Sahana. Tiba-tiba Sahana menghilang. Jagi mencari keberadaan Sahana yang menghilang. Tiba-tiba para preman yang memiliki dendam dengan Jagi ada di kuil itu, hingga perkelahian kembali terjadi. Dan ternyata, para preman itu yang telah menculik dan menyandra Sahana. Jagi pun dihajar dan terus mengalah karena Sahana berada di bawah ancaman. Dan secara diam-diam, Sahana langsung menelpon ayahnya yang seorang menteri. ಇವ್ರು ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು. Ayahnya mencurigai kalau Sahana memiliki hubungan dengan Jagi. Sebentar lagi Sahana akan melangsungkan pernikahan. Dan hal itu sangat membuat ayahnya sedih dan kecewa. Esok harinya, Sahana kembali mendatangi bengkel Jagi, di mana saat itu Jagi masih tertidur. Saat Jagi terbangun, betapa kagetnya melihat Sahana ada di hadapannya. Di sini Sahana terus mengungkapkan kalau dia sangat mencintai Jagi. Dan hal itu harus didapatkan karena dia adalah wanita yang sangat keras kepala. Jagi pun meminta untuk tidak mencintainya, karena itu akan membuat hidupnya sulit. Tapi Sahana tidak memperdulikan ucapan Jagi dan hanya menginginkan apa yang dia inginkan. Dan saat Sahana belum selesai menjelaskan, tiba ada beberapa anak buah ayah Sahana datang yang sedang ditahan beberapa teman Jagi. Seketika Sahana dan Jagi pun pergi dari tempat itu. ಅವನನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ.
Jagi pun terus dikejar dan tanpa disadari Sahana, Jagi membawa Sahana pulang kembali ke rumahnya. Setibanya, ibunya langsung memarahi Sahana karena telah merusak reputasi keluarganya. Berbeda dengan Avinas, yang langsung mengasihi Sahana saat tiba. Tapi Jagi yang malah ditampar Avinas. ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬೆಲೆ ಏನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದೆ. ನೀವ್ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ. Terlihat Jagi sangat menyesal dengan tindakannya, dan terlihat sepertinya Jagi juga mencintai Sahana dalam hatinya. Tapi semua itu dilakukannya demi menjaga hubungan gadis yang dicintainya dengan ayahnya. Setelah kejadian kemarin, Avinas terus berpikir, dan sepertinya dia telah melakukan kesalahan kepada Jagi. Avinas pun meminta Rajab untuk membawa Jagi ke rumahnya, yang kebetulan pembicaraan itu didengar Sahana dan ibunya. Di sini mereka berpikir kalau Avinas telah merestui hubungan Sahana dan Jagi, dan terlihat Sahana sangat bahagia melihat hal tersebut. Rajab pun mendatangi Jagi dan mengatakan hal bahagia, di mana Pak Menteri Avinas telah memanggilnya untuk datang. Selain itu, Rajab mengatakan kalau mulai saat ini kehidupan Jagi akan menjadi lebih baik. ಜಗ್ಗೆ ನೀ ಬೇಗ ಹೋಗಪ್ಪ, ರೆಡಿ ಆಗೋ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ ಜಗ್ಗೆ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್. ಹೌದು ಚಾಚಾ, ನಮ್ ಬಾಸ್ ಇವನ್ನ Akhirnya Jagi tiba di rumah Sahana dan sangat disambut baik oleh ayahnya. Dan ternyata pikiran mereka semua salah, di mana maksud Avinas memanggil Jagi ke rumahnya bukan karena merestui hubungan mereka, tapi karena Avinas ingin Jagi menjadi orang pertama dan spesial yang menerima undangan pernikahan Sahana dan Ranjet. Di pagi hari, semua temannya penasaran dengan perasaan Jagi kepada Sahana, tapi Jagi tidak memberitahukan isi hatinya. Karena jika memang Jagi mencintai Sahana, teman-temannya rela berkorban demi Jagi. Tapi Jagi tetap diam tanpa memberitahukan isi hatinya. Hari pernikahan Sahana dan Ranjet pun akan dilaksanakan dengan mewahnya. Dan dengan berberat hati, akhirnya Jagi mendatangi pernikahan Sahana. Dan kebetulan ada Trisa juga yang menyambut kedatangan Jagi. Tapi sosok Trisa yang kini berbeda, di mana terlihat Trisa bisa melihat kenyataan dari dalam hatinya. Bahkan ibunya Trisa menyarankan untuk menjodohkan Jagi dengan Trisa. Karena Jagi adalah undangan spesial, maka Jagi mendapatkan posisi duduk tepat dekat di hadapan pengantin yang akan dinikahkan, dan pandangan mereka tertuju satu dengan yang lainnya. Dan tiba-tiba, Sahana meminta untuk menghentikan pernikahannya dan ingin menjelaskan sesuatu kepada ayahnya. Sahana mengungkapkan kalau dia sangat beruntung memiliki orang tua yang menyayanginya. Apapun yang diinginkan Sahana selalu dituruti ayahnya. Tapi mengapa saat Sahana menginginkan Jagi, mengapa ayahnya tidak memberikannya? ಮತ್ತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ರಿ ಪಪ್ಪ? ನನಗೆ ಇವನ್ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಗೌರವ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. Jagi mengubur perasaannya dan mengalah, hanya untuk menjaga reputasi ayah dari gadis yang dicintainya. Bahkan tanpa pernah mengungkapkan perasaannya kepada Sahana. Dan Sahana terus menginginkan Jagi sebagai suaminya. Karena hal tersebut Jagi pun baru menyadari kalau Sahana benar-benar mencintainya. Hingga sesuatu telah terjadi pada Jagi saat itu tanpa diketahui orang sekitar. ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಪ್ಪ. ನೋಡ್ಬೇಕು Bahkan Sahana mengalami sesuatu karena cintanya tidak mendapatkan restu ayahnya. Hingga Sahana meninggal dunia tanpa mendapatkan restu ayahnya dan ungkapan perasaan Jagi sebenarnya. Ayah Sahana meminta Jagi untuk menyadarkan Sahana. Tapi, tanpa disadari semua orang, ternyata Jagi telah meninggal lebih dulu sesaat setelah mendengar ungkapan Sahana yang benar-benar mencintainya. Karena mengalami syok berat, seketika Avinas mengalami gangguan kejiwaan. Dan hanya penyesalan yang dirasakannya karena sebelumnya tidak merestui hubungan putrinya dengan kekasih yang dicintai putrinya. Dan film pun selesai.
ಸಹನಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಿ ಅವ್ಳನ್ನ. ಕರಿ. ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಗ. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton alur film ini sampai selesai. Dan kami mohon maaf bila masih ada kekurangan dalam mengalur sebuah kisah film tersebut. Bagi kalian yang menyukai alur film ini, silakan like dan share. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena gratis nggak pakai dosa. Supaya kalian nggak ketinggalan alur cerita film berikutnya. Salam dan sampai jumpa lagi.